Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas buku tentang dialog dengan jin muslim. Yang kata Bang Marcel ini buku sesat. Sebetulnya bukan hanya Bang Marcel, ustadz-ustadz lain juga pernah mengkritik buku tersebut tapi tidak mengatakan sesat. Seperti buku Abu Aqila, Kesaksian Raja Jin. Sayangnya di buku ini Ustadz Abu Aqila yang sekarang sudah meninggal tidak menuliskan letak kesalahan dari buku dialog dengan jin muslim itu yang mana, yang halaman berapa, itu tidak diceritakan. Saya sudah berkali-kali baca buku ini, termasuk buku Muhammad Isa Daud yang lain. Buku ini Dajjal akan muncul dari segitiga bermuda. Baik, sebelum kita bahas tentang buku ini yang menurut saya tidak sesat, kita luruskan dulu pemahaman apa itu sesat. Kalau dalam pengertian saya, sesat itu sesuatu yang jika kita percayai atau kita amalkan akan membuat kita murtad atau keluar dari Islam tanpa kita sadari ataupun dengan kita sadari. Kalau tidak membuat kita murtad atau tidak membuat kita keluar dari Islam, maka kategorinya bukan sesat, hanya salah, hanya tidak betul. Itu seperti itu. Itu dibedakan dulu ya. Kemudian soal dialog dengan jin. Bisa nggak sih? Ya bisa saja. Kalau dengan catatan pertama, jinnya berdialog lewat tubuh manusia. Seperti lewat fasen yang lagi kesurupan dan lain sebagainya. Termasuk ini Syekh Abdul Salam Bali, pakar ruqyah dan jinologi dari Timur Tengah, dalam buku ini juga menceritakan dialognya dengan jin yang ada di tubuh fasen-fasen beliau. Di sini dituliskan tentang dialog itu dan itu tidak masalah. Kemudian selain lewat tubuh fasen atau lewat tubuh manusia, dialog juga bisa dilakukan jika jin itu merubah menjadi bentuk yang terlihat. Seperti pernah murid Imam Ahmad ngobrol dengan jin yang berubah bentuk menjadi seekor burung. Burung itu mengucapkan salam ke murid Imam Ahmad dalam sebuah pengajian, sehingga murid Imam Ahmad itu tahu bahwa ini adalah jin. Lalu ngobrollah mereka sampai ditegur oleh Imam Ahmad, "Ya Abi Abdillah, kamu sedang ngobrol dengan siapa?" Beliau menjawab, "Dengan salah satu jamaahmu ya Syekh." Seperti itu. Itu tentang obrolan itu sudah pernah saya ceritakan dalam video saya yang lain, silakan nanti dicari. Kemudian dialog dengan jin juga bisa dilakukan ketika jin itu merubah bentuk menjadi seperti hewan yang lain, kucing, atau berubah bentuk menjadi manusia seperti Abu Hurairah ketika menangkap pencuri yang sosoknya seperti laki-laki, itu kan jelmaan jin. Kemudian juga Abu Ayyub Al-Ansori yang juga ngobrol dengan jin yang berubah bentuk menjadi seekor nenek-nenek. Nah itu, jadi ngobrol dengan jin, dialog dengan jin ya bisa saja. Lalu bagaimana kalau dialognya jin tanpa masuk ke tubuh manusia, tanpa merubah bentuk menjadi sesosok? Ya bisa saja kalau jin itu menghendaki. Satu contoh, jin atau iblis yang mencoba menggoda Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiba-tiba ada cahaya, lalu hanya ada suara berkata, "Ya Abdul Qadir, aku ini adalah Tuhanmu. Mulai sekarang kamu kuizinkan melakukan sesuatu yang sebelumnya haram, dan kuizinkan tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan untuk umat Islam yang lain." Nah itu ucapan iblis seperti itu. Syekh Abdul Qadir tahu itu adalah iblis walaupun tidak terlihat bentuknya. Lalu dilempar dengan sandal, mengatakan, "Pergi kau iblis." Seperti artinya ada dialog. Jadi bisa saja dialog dengan jin. Kemudian saya sudah baca berkali-kali tentang buku ini. Ini coba
letak sesatnya di mana? Ini mulai dari bab 1 dunia jin yang tapat dan tersembunyi. Ini saya baca semuanya juga tidak ada kesesatan. Termasuk mungkinkah melihat jin dan bagaimana pula caranya, di sini juga diterangkan dan di situ tidak ada kesesatan, artinya tidak menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian di bab selanjutnya juga ada melihat jin lewat sihir dengan meminum air sihir. Ini juga tidak menyimpang dari ajaran Islam. Artinya ya bisa saja gitu. Termasuk di bab 3 juga jin, kehidupan, kemampuan, bentuk dan jenisnya, kemampuan, bentuk dan jenisnya. Ini saya baca semuanya juga tidak ada satu tulisan yang menyimpang dari ajaran Islam. Mungkin yang salah satu jadi kritik Bang Marcel ini kan di halaman 83 di mana iblis berdiam. Yang di buku ini ditulis bahwa iblis berdiam di segitiga Bermuda. Itu bukan sebuah kesesatan, Bang. Kenapa? Karena dulu di zaman Rasulullah ada anak yang dicurigai kelak bakal menjadi dajjal, yaitu namanya Ibnu Sayyad. Nama aslinya Saf. Dia itu kan mengaku sebagai nabi walaupun usianya masih kecil. Suatu ketika Rasulullah pernah berpapasan dengan dia, lalu Rasulullah bertanya kepada Ibnu Sayyad ini, apa yang kamu lihat? Sebelumnya Rasulullah berkata bahwa saya beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada malaikatnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Ibnu Sayyad, sekarang apa yang kamu lihat? Ibnu Sayyad mengatakan, saya melihat ars di atas air. Dalam keyakinan Ibnu Sayyad ini, dia melihat singgasananya Allah. Ars itu maknanya singgasana. Lalu Rasulullah membantah, tidak, yang kamu lihat adalah ars atau singgasananya iblis. Nah, dari hadis ini dijelaskan bahwa iblis itu singgasananya memang di atas air. Di atas air, lautan, samudra dan lain sebagainya. Kalau kemudian ada yang berasumsi bahwa singgasana iblis ada di segitiga Bermuda karena di laut sana sering sekali memakan korban yang kejadiannya misterius dan lain sebagainya, ya tidak masalah beranggapan seperti itu, bukan sebuah perbuatan dosa karena memang iblis singgasana di atas air. Sekarang tinggal kita analisa sendiri atau kita pikirkan sendiri, kira-kira air mana yang sering terjadi hal-hal yang bersifat umpamanya mistis, irasional dan lain sebagainya. Ya, kita boleh saja menduga walaupun tetap kebenarannya di mana singgasana iblis, ya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kemudian mungkin di halaman berikutnya ya yang David Coverfield ini yang menurut buku Dialog dengan Jin Muslim adalah itu akibat diangkat ratusan jin. Yang ternyata menurut Bang Marcel adalah itu karena sebuah teknik belaka dengan bantuan helikopter dan sejenisnya lah. Pokoknya yang saya sudah nonton videonya, Bang. Video Anda menjelaskan tentang itu sudah. Nah, itu berarti yang salah siapa? Berarti yang salah itu adalah jin yang menginfokan ke Muhammad Isa Daud sebagai penulis. Kalau betul bahwa serbangnya David ini bukan karena jin, berarti itu yang salah jin yang menginfokan pada Muhammad Isa Daud. Dan ini makanya bisa juga menjadi pedoman pada kita bahwa memang apa yang diucapkan jin memang tidak selalu betul. Kita tidak boleh mempercayai 100%. Walaupun ketika yang diinfokan salah, kemudian kita khilaf mempercayai, yaitu sebuah kesalahan tapi bukan termasuk kesesatan. Satu contoh gini, ketika kita meruqyah faseng, kemudian si jin mengatakan, peruqyahnya bertanya, kenapa kamu masuk ke dalam tubuh ini? Nah, si jin mengatakan, saya diperintahkan si A. Padahal masuknya jin ke tubuh faseng itu bukan karena disuruh si A, tapi karena rasa cinta jin itu sendiri.
Itu kan berarti kan dan peruqyah yang mungkin masih awam mempercayai mentah-mentah sehingga menganggap bahwa si A yang menyuruh padahal itu bukan. Nah itu ketika si peruqyah mempercaya itu bukan perbuatan dosa, itu hanya ya kekhilafan karena belum berpengalaman sehingga percaya saja dengan ucapan si jin. Padahal ucapan si jin itu memang harus kita konfrontasikan dengan hal-hal lain yang mendukung apakah ucapan dia pengakuannya betul atau tidak. Karena jin walaupun pendusta, tidak selamanya seorang atau makhluk pendusta itu selalu berkata dusta. Kadang-kadang dia berkata betul juga. Satu contoh ketika setan mengajarkan Abu Hurairah bahwa dengan membaca ayat kursi malam hari, maka semalaman itu kita akan dijaga Allah dari gangguan setan. Itu kan betul. Ketika itu ditanyakan ke Rasulullah menjawab si pendusta itu telah berkata betul. Artinya walaupun pendusta tapi kadang-kala berkata betul. Sama juga ketika setan mengajarkan itu kepada Abu Ayyub Al-Ansori yang sebelumnya itu ditangkap oleh Abu Ayyub Al-Ansori kemudian dilepaskan karena mengajarkan manfaat ayat kursi. Nah itu berarti setan lain pun ternyata mengajarkan hal yang betul walaupun kata Rasulullah walaupun dia adalah pendusta. Tapi kadang-kala mengatakan hal yang betul. Jadi tentang itu, tentang pengakuan di buku ini bahwa David Copperfield itu bisa melayang terbang karena bantuan jin, ternyata bukan karena alat atau hanya trik semata, yaitu berarti yang salah adalah jin yang menginfokan, yang kemudian juga diterima mentah-mentah oleh penulis Muhammad Isa Daud. Tapi sekali lagi itu bukan kesesatan, itu hanya ya kesalahan yang wajar. Namanya manusia berpendapat seperti itu kan tidak selamanya betul. Bagi saya itu bukan kesalahan yang fatal, Kemudian sempat juga Bang Marcel mengatakan bahwa mentalis itu justru paling anti atau tidak percaya dengan jin. Ya bisa saja Bang Marcel mengatakan seperti itu karena mungkin dunia beliau pernah menekuni di bidang itu. Tapi kadang-kala banyak orang-orang yang menekuni satu ilmu, satu bidang mengatakan anti jin, tidak ada hubungannya dengan jin, tapi sebetulnya ada unsur jinnya. Contoh apa? Hipnotis. Itu para ahli-ahli hipnotis kan mengatakan hipnotis itu tidak ada unsur jinnya sama sekali, bersih dari unsur jin yang sekali. Tapi kami para praktisi ruqyah meyakini bahwa memang ada keterkaitan antara hipnotis dengan jin, walaupun pasti akan disangkal mati-matian oleh para praktisi hipnotis. Makanya di asosiasi pengobatan yang berdasarkan syariat Islam seperti ruqyah dan juga pekam ini kan pengobatan khusus lebih condong ke medis yang seharusnya tidak mencampuri hal-hal yang bersifat goib gitu ya. Tapi ternyata di asosiasi pekam juga mensyaratkan anggotanya itu tidak mempelajari ilmu hipno dan segala turunannya. Karena apa? Karena mereka juga katakanlah mencurigai atau meyakini bahwa hipno dan semua turunannya ada keterlibatan jin. Jadi sekali lagi baca buku dialog jin dengan muslim tidak masalah. Tidak ada kesesatan, tidak membuat baca buku ini kemudian kita murtad, tidak membuat kita baca buku ini kemudian akidah kita rusak, tidak sama sekali. Selama kita tidak meyakini bahwa yang dikatakan jin 100% betul di buku ini. Jin bisa juga ngomong yang salah. Jadi tetap waspada. Ketika membacanya tetap waspada. Tapi dari urean-urean tentang kehidupan jin, kemudian semua tentang buku di sini ya, tentang perkawinan jin dan lain sebagainya, ya itu tidak ada yang melanggar dari syariat. Walaupun mendefinisikan jinnya begitu detail, itu ya patut dipertanyakan. Bisa betul, bisa salah. Namanya pengakuan jin. Jadi itu ya mungkin
ketika ada kesempatan Bang Marcel kita bisa ngobrol langsung tentang dialog dengan jin muslim, atau siapapun yang merasa menganggap buku ini sesat silakan bisa dialog dengan saya, tunjukkan di halaman yang mana ada kesesatannya. Ingat ya, kalau pengertian sesat yang saya tangkap atau yang saya pahami adalah ketika kita menjalankan atau mempercayai tulisan tersebut kemudian membuat kita keluar dari Islam, itu disebut sesat. Kalau kemudian yang kita baca sesuatu yang kurang pas, kurang benar, itu hanya masuk dalam ranah salah tapi tidak sesat. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.